kalau ada kasus yang begini-begini, ya dikatakan oleh Reza Indragiri Amril, saya jamin pasti damai katanya. Tapi kita lihat ya, termasuk juga indikasi-indikasi. Saya sih sudah tahu siapa orangnya, tapi kan sebelum diberitakan oleh media, kita nggak bisa ngomong pastinya ya, karena informasi yang saya dapatkan pun adalah informasi rahasia. Kelihatannya adem ayem aja, ya, biasa begitulah ya. Kadang-kadang kasus tidak berlanjut karena sudah ada yang namanya settlement ya, penyelesaian. Saya dan sobat era sekalian menunggu-nunggu nama itu di-spill, ternyata nggak di-spill juga oleh pengacaranya. Bisa jadi ya tadi, karena ini menyangkut elit, menyangkut partai besar, menyangkut aib, ya sudah diselesaikan saja dengan amicable settlement ya, win-win solution. Dan biasanya ya soal yang terkait dengan ya ganti rugi. Jadi konsepnya bukan pidana ya, tetapi perdata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren janas ya sobat RH sekalian. Pastinya sobat RH sekalian menunggu siapa ketua umum partai politik yang bermasalah dengan wanita muda ya, dan dilaporkan ke polisi oleh pengacara Sunan Kalijaga. Itu berita yang sudah beredar 2 hari yang lalu, dan seharusnya kemarin ada klarifikasinya sesuai dengan janji pengacara bahwa akan ada press conference ya. Tetapi rupanya kelihatannya kalau ada kasus yang begini-begini, ya dikatakan oleh Reza Indragiri Amril, saya jamin pasti damai katanya. Tapi kita lihat ya, termasuk juga indikasi-indikasi. Saya sih sudah tahu siapa orangnya, tapi kan sebelum diberitakan oleh media, kita nggak bisa ngomong pastinya ya, karena informasi yang saya dapatkan pun adalah informasi rahasia ya. Dan ini juga kecuali media yang men-spill itu ya, baru kita bicarakan. Tapi yang jelas memang setelah diberitakan media dan kemudian kita bikin videonya, kelihatannya adem ayem aja. Ya, biasa begitulah ya. Kadang-kadang kasus tidak berlanjut karena sudah ada yang namanya settlement ya, penyelesaian. Nah, tapi kita tidak tahu bagaimana penyelesaian, tetapi coba kita bacakan apa yang diyakini oleh Reza Indragiri Amril ini, sobat era sekalian, soal jalan penyelesaian ya. Coba kita bacakan ya. Analisa pakar soal heboh ketum parpol aniaya istri muda dipolisikan. Jadi oke, coba kita bacakan dulu ya. Dari Law Justice, portal berita ya. Oke. jakartalawjustice.co. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril ikut buka suara untuk mengomentari soal heboh kabar ketum sebuah parpol besar yang diduga menganiaya istri muda dan dilaporkan ke polisi. Sekali lagi, ketum parpol besar, bukan parpol menengah atau parpol kecil. Sebagai informasi, dugaan kekerasan dalam rumah tangga KDRT ketum parpol itu sebelumnya terungkap dari unggahan seorang pengacara kondang yang mengaku sudah membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Jadi kata kuncinya satu, parpol besar ya. Dalam unggahan itu si pengacara mengaku sedang bersama kliennya yang jadi korban penganiayaan. Patut disesalkan jika peristiwa ini benar-benar terjadi, kata Reza Indragiri kepada jpnn.com. Akan tetapi bila dengan asumsi bahwa KDRT itu memang ada dan terdapat pula pengaruh alkohol, ya, alkohol, kata kunci kedua, parpol besar, alkohol, ya. Reza bertanya-tanya berapa tinggi kemungkinannya untuk penyelesaian lewat litigasi
dan berujung pada pemenjaraan. Menurut Reza, pemenjaraan atau retributive justice faktanya tak menguntungkan siapapun. Suami marah, berhenti memberi nafkah, apalagi jika buka-buka identitas dan aib. Alamat hidup istri muda kian terlunta-lunta lanjutnya. Sebaliknya dengan restoratif justice katanya, bagi istri muda peluangnya untuk memperoleh ganti rugi akan jauh lebih tinggi. Ya. Bagi suami resiko residivismenya lebih rendah, apalagi jika disertai terapi stop miras, kata pakar penyandang gelar Mike Cream dari University of Melbourne, Australia itu, ya, master criminal. Di sisi lain bagi negara, biaya penegakan hukumnya lebih ekonomis. Lembaga penegakan hukum pun bisa terhindar dari kekikukan memproses hukum tokoh elit. Kata kunci ketiga, tokoh elit, ya. Partai besar, alkohol, tokoh elit, ya. Bagi keluarga besar, aib bisa ditutup sehingga tidak ada anggota keluarga yang ikut terkena getahnya. Tutur pakar yang pernah mengajar di STIK PTIK itu. Nah, sekarang menurutnya tinggal lagi pengacara kedua pihak menumpu upaya penyelesaian dugaan penganiayaan itu, ya. Konon kata Reza, pada umumnya pengacara kurang sreg dengan restoratif justice. Dugaan yang masuk akal mengingat para advokat tampaknya lebih terlatih, berpengalaman, dan diuntungkan lewat retributive justice, ucapnya. Oleh karena itu jelas diperlukan kecakapan untuk melakukan restoratif lawyering alias pendampingan hukum berbasis restoratif agar suami dan istri mudanya bisa menyelesaikan masalah pidana mereka dengan mindset perdata. Bukan retributive justice yang malah membuat dua pihak yang bertikai semakin mendidih, ujar sarjana psikologi dari UGM itu. Baru saya tahu dari UGM ini, Reza. Namun Reza menilai persoalan ini bakal diselesaikan secara damai. Jadi mari bertaruh, bagaimana kira-kira akhir kasus KDRT dimaksud? Percayalah bakal damai mereka, kata Reza Indragiri. Ya, jadi ujungnya damai, ya. Jadi sahabat era sekalian, saya dan sobat era sekalian menunggu-nunggu nama itu di-spill, ternyata nggak di-spill juga oleh pengacaranya. Bisa jadi, ya tadi, karena ini menyangkut elit, menyangkut partai besar, menyangkut aib, ya sudah diselesaikan saja dengan amicable settlement, ya, win-win solution. Dan biasanya ya soal yang terkait dengan ya ganti rugi. Jadi konsepnya bukan pidana, ya, tetapi perdata. Jadi yang dikhawatirkan ketua umum parpol yang bersangkutan itu pastilah bukan urusan dengan penegak hukum. Mungkin dia percaya diri bisa mengendalikan penegak hukum. Tapi yang berat, Mak, adalah berhadapan dengan publik, terutama netizen. Apalagi kalau ini berkonsekuensi pada peluangnya untuk ditarik ke pemerintahan Prabowo Subianto. You can imagine, ya, orang bermasalah, kemudian dan diduga juga, ya namanya disebut-sebut, ya, dalam dunia kekayaan alam Indonesia. Ya, baik ada yang di langit maupun yang terutama di bumi, maka masih diperhitungkan, masih dipertimbangkan untuk direkrut sebagai pemimpin publik. How come? Kalau kita bicara mengenai bahwa pemimpin itu harusnya orang yang tidak bermasalah, baik masalah good governance, clean government, maupun masalah etika dan moral, ya. Jadi as a public official dia harus memberikan contoh. Nah, di kita ini susah, ya, pejabat bermasalah malah dipertahankan, ya, karena barangkali punya hubungan baik dengan presidennya, bisa melayani presidenan dengan baik, quote unquote, ya, atau bisa juga provide everything, ya, needed by his boss, ya. Jadi saudara sekalian, itu yang ingin saya share dengan sobat RH sekalian. Jadi bayangan saya mungkin nama itu nggak akan pernah muncul kecuali ada yang secara kurang ajar memunculkannya. Saya sendiri saudara sekalian, ya, ada informasinya menyebut nama, tetapi kan
informasi seperti itu kita juga harus correct ya, harus ada correctness. Kalau tidak nanti tiba-tiba dimasalahkan karena kita tidak persis tahu ya apakah memang yang dimaksudkan 100% pasti si dia, si doi, ataukah ada sosok ketua umum partai yang lain. Nah, itu soal ya kehati-hatian dan juga ya mau tidak mau kita ya tidak menyebut namanya ketika belum ada pihak yang mau menyebutkan namanya. Begitu sobat era sekalian, etika berkomunikasinya ya, secara yang namanya YouTube ini bukan sesuatu yang bisa mendapatkan perlindungan ya dari kriminalisasi dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi saya tidak menyampaikannya karena memang tidak ada sumber resmi otoritatif yang mengatakan. Kalau sumbernya tidak otoritatif dan narasumbernya juga tidak mau disebutkan, kan jadi berabe, jadi berat ya. Karena itu barangkali yang paling patut kita lakukan ya sekedar kita membacakan komentar sobat RH sekalian terkait dengan kehebohan ini. Coba kita lihat komentar sobat RH sekalian ya. Siapakah dia ya? Apakah dia adalah ketua umum partai nomor 1 jumlah kursinya? Apakah nomor 2? Apakah nomor 3? Kalau misalnya yang namanya partai besar itu kita batasi yang di atas 100 kursinya, maka ya cuma 2 saja, yaitu PDIP sebagai pemenang nomor 1 dengan 110 kursi kalau tidak salah, dan Golkar dengan 103 kursi. Kalau mau ditambah Gerindra, maka Gerindra itu punya 86 kursi. Apakah bisa dikatakan sebagai partai besar? Iya dan tidak sesungguhnya. Nah, kalau kita berpatokan bahwa partai besar adalah 3 itu, ketua umum PDIP itu Megawati Soekarno Putri, ketua umum Golkar itu adalah Bahlil Lahadalia, ketua umum Gerindra itu adalah Prabowo Subianto, dan cluenya adalah istri muda ya. Itu istri muda partai besar. Kok cluenya pelit amat ya, tidak menyebutkan nama secara langsung gitu ya. Cluenya istri muda, kemudian ketua umum partai besar. By the way, terima kasih kepada Bang Medi ya yang sudah memberikan jaket ini kepada saya, forum aksi ya, forum alumni alumni seluruh Indonesia ya. Jadi ada forum alumni ya. Jadi ini from Bang Medi ya, makasih Bang Medi ya. Oke, kita bacakan komentar sobat era sekalian ya. Ada yang nyanyi, senangnya dalam hati kalau beristri 2, serasa dunia anak yang punya. Kepada istri tua Anda sayang padamu, kepada istri muda I say I love you. Oke, kita coba bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kemudian sip Refli Harun. Apanya yang sip ya? Halo Bang Refli, keren jadas. Pasti tukang buk. Apa buk nih? Mabuk mungkin ya. Siapa Bang pelakunya, bongkar ajar biar seru. Wah, enak aja ya. Ketum apa Germo? Apa maksudnya nih? Kalau benar perlakuan tersebut maka patut diduga kalau dia itu titik-titik ya. Apa udah damai? It seems ya. Kelihatannya udah damai nih. Kalau tidak ditindaklanjuti ya, kelihatannya udah mulai damai nih ya. Kemudian biasa aja, ujung-ujungnya damai, nggak akan terungkap.
Sandra baru ya Bang Refli, mungkin juga. Suara mencari kebenaran harus lantang. Ungkap aja dia manusia bukan malaikat kok, sama-sama makan nasi ya. Kemudian korbannya istri, artinya pelakunya pria, suami, artinya jelas. Bukan banteng dong. Nah, siapa nih? Iya sih. Wakakak paling damai. Peras-perasan. Sebutin aja sindikat di apa sindikadinya Bang RH ya. Mungkin indikasinya ya. Aku sebagai rakyat jelata penjual angkringan jadi cerdas karena selalu mengikuti Bang Refli. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Mudah-mudahan dihitung pahala. Pengalian isukah? Jadi isu yang utama sobat daerah sekalian adalah fufu fafa ya. Jadi ada lagu saya juga sih sebenarnya ya. Harga-harga melesat melesat ke udara, wajah-wajah ceria jadi kusam semua, mereka mulai fufu fafa. Mereka mulai putus asa oleh fufu fafa ya. Pengalian isukah? Mudah-mudahan tidak ya, pura-pura win-win sebenarnya. Jika benar mereka akan coba sedaya upaya menutupnya, harus dibongkar. Kita perlu pemimpin yang baik ya. Engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau dirahmati. Ya, ketum dengan sampingan, oke. Cadas, coba terka. Siapakah orang yang dimaksud ya? Kemudian ya biasa alkohol bukan? Sepertinya isu ini hanyalah angin lalu, mungkin ya. Sekarang moral etika nomor sekian Bung, ngeri. Semoga Bung Era sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Koruptor harus direjam, paling pengalian isu fufu fafa saja. Wah bahaya tah, istri kok dianiaya, pasti kena pidana tuh karena melawan hukum yang berlaku sesuai undang-undang. Jangan kendor Bang Refli, bahas terus fufu fafa ya. Fufu fafa ya. Fufu fafa. Susu bendera itu bilang ini. Tebak-tebak berhadiahkah? Hadiahnya private jet presented by SI. SI itu apa ya? Otak Jokowi kan begitu 10 tahun pemerintahan pakai buzzer pengalian isu pakai preman untuk menutupi orak kosongnya. Oke, orak kok. Jadi kalau saya salah baca, bukan karena saya baca, karena memang tulisannya begitu ya. Pemimpin yang melakukan kemungkaran wajib dibuka aibnya, insya Allah terbongkar. Kalau berita itu benar, banyak yang menduga pasti dia, titik-titik ya. Kalau beritanya sih benar ya, jadi teman saya, seorang lawyer ya, itu dikasih link berita ya, oleh sebuah media. Sekarang pas dibalikin minta further clarification nggak ada lagi ya, klarifikasi lebih lanjutnya ya. Kemudian apa ya, siapa toh kok penasaran ya, ya nanti aja tanya dalam berapa hari ini ada nggak. Kalau memang tidak ada informasi lanjutan ya sudah damai artinya ya. Kalau memang kedua belah pihak damai ya saya tidak bisa men-spillnya. Bung Refli kasih clue inisial dong. Inisialnya cari aja antara huruf A sampai Z. Kemudian jangan kasih tahu Bang biar tetap penasaran ya. Ini lagu Roma Irama. Sungguh mati aku jadi penasaran. Jadi pemimpin atas memo sang jago pembuat hoax. Inilah kalau pejabat nggak punya standar etika moral yang jadi korban pastinya wong cilik. Kemudian udah dapat duit mingkem. Senang ya, senangnya dalam hati. Oh ini tadi ya. Kalau beristri dua, serasa dunia anak yang punya kepada istri tua. Semua serba mungkin, tapi banyak yang menduga anak buah kesayangan Mukidi ya.
Mukidi. Kan kayak lagu sejuan. Mukidi. Dasar Mukidi. Ya. Semua kemudian, Assalamualaikum Bang Refli, kenapa calon DPR, kepala daerah dan presiden tidak ada syarat yang spesifik seperti ketika melamar pekerjaan atau PNS? Mereka tidak ada penyaringan gitu. Ya kita harus bedakan ya, namanya merekrut pejabat publik, public official dengan merekrut pegawai ya, biasa ASN. Ganti aja wakil sama Bang Refli biar keren cadas nih negara. Waduh. Saya kalau dibandingkan dengan Fufu Fafa ya bisalah bersaing ya. kalau bandingannya Fufu Fafa ya. Yang kelihatan akrab dengan miras ya yang kemarin ada foto dengan botol mirasnya siapa ya? Kemudian menurut kabar burung pengaruh alkohol. Udah Mas Refli buka aja namanya siapa biar publik tahu dan biar ada hukuman sosial ya. Orang maksudnya ada social punishment ya. Kalau kita real punishment karena dianggap menyebarkan macam-macam gitu. Tapi sesungguhnya begini saudara sekalian ya. Kita harus bedakan ya. Begini. Kalau dia public official, sesungguhnya nggak ada masalah namanya di-spill ke publik. Tetapi memang harus dari sumber yang otoritatif, sumber yang memang bisa dipercaya. Itu persoalannya ya. Kita belum mendapatkan sumber itu. Ada sih sebenarnya, tapi sumber itu bukan sumber media dan juga bukan orang dekat dan dia sumber itu mendapatkan dari sumber yang tidak langsung juga. Jadi gitu loh. Terpaham kan? Tapi kalau seandainya sumber itu mendapatkan langsung dari yang bersangkutan atau melihat langsung fenomenanya, nah itu baru. Maka sebenarnya kuncinya adalah salah satunya di pengacara Sunan Kalijaga yang tahu betul siapa. Karena Sunan Kalijaga berkomunikasi dengan sang istri muda kan begitu ya. Nah cuman kita tunggu-tunggu di mana nih Sunan Kalijaga, ternyata belum ada juga spill soal nama dan alamat ya gitu. Kalau alamat palsu nggak mungkin lah rasanya ya, berita palsu nggak mungkin ya. Begitu saudara sekalian ya. By the way ya kita akan tunggu nanti ya apakah memang ada klarifikasi sama seperti Fufu Fafa. Tapi Fufu Fafa setelah dibocor aluskan oleh Tempo agak berat juga ya. Fufu Fafanya nggak ngaku, tapi adik Fufu Fafa ngaku. Kalau itu Kang Masnya yang punya. Itu agak berat. Makanya hari-hari belakangan ini, Raja Jawa agak bingung juga bagaimana menyelamatkan Fufu Fafa dari kemungkinan tidak dilantik. Saya sendiri sudah mengatakan, karena syarat sudah tidak lagi terpenuhi, maka sesungguhnya cukup alasan untuk tidak melantik Fufu Fafa. Yaitu melakukan perbuatan tercela dan diperkirakan ada soal yang terkait dengan kejiwaan sehingga bisa dianggap tidak mampu lagi secara rohani. Pasal 169 huruf E dan huruf J Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang Pemilihan Umum. Bisa dilihat begitu. Begitu saudara sekalian ya. Sekarang sudah maghrib ya, kita harus maghrib dulu dan mudah-mudahan baik Fufu Fafa maupun Fafa Fufu Fafa Fufu yang ini ketua umum parpol ini ya bisa nanti terungkap dengan sendirinya. Kebenaran harus terungkap, tetapi mengungkapkan kebenaran tidak boleh juga dengan melakukan sebuah pelanggaran prinsip yaitu azas praduga tak bersalah, presumption of innocence ya, dan juga tidak boleh juga kemudian membuat tuduhan-tuduhan yang kemudian belum bisa dikonfirmasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.